Kita semua tahu bahwa harta SDA sumber daya alam kita yang namanya nikel dikeduk habis-habisan untuk membuat Tiongkok jadi raja baterai dunia, yang mana harta kita bisa habis tanpa memberikan keuntungan ke bangsa dan negara. Apa buktinya kalau nikel yang dikeduk itu tidak memberikan keuntungan? Buktinya kita saat ini masih cari hutangan bernegaranya. Bisik-bisik di sana-sini di warung kopi sudah jadi pembicaraan umum, namun pejabat yang melindungi perampokan tambang nikel itu terlalu kuat. Jadi tetap saja pengadukan terjadi dan pengiriman dilakukan besar-besaran tanpa kita tahu isinya apa yang dikirim tadi. Mau litium, fero besinya, apapun yang nempel ikutan yang jauh lebih berharga dari nikel, kita tidak tahu. Orang pejabatnya semua baru semua, bernegaranya mana ngerti sih beginian. Kita ilustrasikan. Kalau Anda pedagang, Anda mau beli barang pasti semurah-murahnya. Ingat ya, Tiongkok itu platform berpikirnya adalah pedagang. Jadi kalau beli sesuatu, selain minta harga murah, pasti minta bonus yang banyak. Dalam dunia tambang, pengedukan bahan baku ada di dalamnya masih all in. Semuanya masih ada. Mulai dari barang berharga, katakanlah nikel, ada juga impuritiesnya atau barang yang tidak pure atau barang yang tidak murni atau barang yang tidak diperlukan seperti tanah dan lain sebagainya masih tercampur. Lalu dibersihkan, macam-macam cara pembersihannya. Ada di leaching, diproses, tujuannya untuk membuang barang yang tidak dibutuhkan. Katakanlah 75% terbuang, tinggallah 25%. Kalau dibawa 100% ke Tiongkok, yang 75% tadi adalah taiknya tambang yang nggak diperlukan. Taiknya mah tinggal di Indonesia aja. Makanya sekali lagi, taiknya dibuang di Indonesia aja. Kalau tadi dari 1 ton produksi tambang nikel ada 2% kandungannya. Setelah diproses tinggal 25%, nikelnya tetap 2%, tapi bukan dari 1 ton, dari 250 kilo. Nah, dalam 250 kilo ini ada fero juga, ada litium juga, ada macam-macam yang dibayar yang paling murah. Yang dibayar apanya? Nikelnya doang. Feronikel, nikel laterit, dan banyak lagi unsur logam dan mineral yang sudah disarikan tidak dibayar oleh Tiongkok. Kita asli bernegara nih bodoh memang. Dan penjajah perampok itu dikasih karpet merah lagi, dilindungi, dan tidak ada yang sadar. Kalau ada yang sadar, maka segerombolan buzzer pecinta cuan anti NKRI mulai memecah belah bangsa dan mencari sisi positif yang kecil dibesar-besarkan dari sisi bosnya, tapi mencari sisi buruk, pengkritisi tanpa solusi, dan diputer-puter beritanya agar rakyat tahu pengkritisi itu dosa. Apa yang terjadi kalau hal ini didiamkan dalam jangka pendek? Bukan dalam jangka panjang ya, pendek ya. Negara kita akan miskin, pejabatnya makin kaya, rakyat nambah lapar. Kita hanya mengingatkan arahnya nantinya. Sebagai contoh sejarah kebodohan penguasa atas kelolaan sumber daya alam, kita mau kasih ilustrasi. Ada 3 negara yang akan kita pakai jadi contoh kali ini, yaitu Nauru, Venezuela, Zimbabwe. Fosfat oil business berliannya Zimbabwe. Nauru di tahun 1980-an, negara dengan 7.000 populasi adalah negara yang sangat kaya, bahkan negara terkaya di dunia. Nauru adalah salah satu negara di selatan Pasifik. Nauru menghasilkan fosfat, bahan baku untuk pupuk. Saking kayanya, semua warganya digratiskan untuk melakukan apapun, sampai keluar negeri dibayarin pemerintah, diongkosi. Dan ada joke di sana, dolar itu hanya toilet papers. Dan ini bukan kiasan, dipakai beneran untuk ngelap pantat beneran. Lalu hasil alamnya ternyata habis 20 tahun kemudian. Dan Nauru saat ini menjadi sangat miskin ya. Itulah cerita sederhananya. Venezuela dimanja dengan 95% minyak dan gasnya yang diekspor, membuat negara ini menjadi negara petrodolar. Begitu harga minyak anjlok dan uang hasil ekspor tadi hanya buat foya-foya, bukan untuk membangun sektor lain, Venezuela hyperinflasi dan menjadi negara miskin sekarang. Saat ini ketika harga minyak naik, Venezuela sudah tidak bisa produksi lagi dan tidak ada negara mau beli minyak dari Venezuela. Jadilah Venezuela negara paria, negara setengah gagal. Terakhir, Zimbabwe, penghasil berlian. Begitu tambang berlian habis, pecah perang saudara, ambyar negara Zimbabwe yang tadinya makmur dan menjadi salah satu negara termakmur di Afrika. Kesamaan ketiganya adalah tidak bisa mengelola sumber daya alam dengan baik, dijual murah, dikeduk asing, dilindungi pejabat yang berkuasa pada saat itu. Semoga kita bukan jadi negara yang keempat. Uang pinter semua kok pejabatnya, gak mungkin lah ditipu Tiongkok. Emangnya kayak bos men, bodoh beneran.